Ada masih di Breaking News TV One, pemirsa. Aksi solidaritas Palestina saat ini masih digaungkan oleh sejumlah sivitas akademika di seluruh Indonesia, Universitas Muhammadiyah. Kita lanjutkan, Ustadz, tadi pertanyaan menggantung. Ya. Ini kan laporan langsung yang disebutkan dari Amerika Serikat, juga tadi Bang Rara sempat sampaikan bahwa di Amerika saat ini ada pembatasan, sudah mulai ada pembatasan bagi sivitas akademika, bagi para dosen, bagi mahasiswa yang melakukan aksi ataupun pembelaan terhadap Palestina, dukungan politik ini sudah mulai dikenakan sanksi. Anda melihatnya seperti apa? Pertama, ini blunder buat Amerika sendiri. Saya katakan bakal peristiwanya udah kayak Vietnam di tahun 60. Kalau dia belajar ya. Karena yang mereka bicarakan ini masalah kemanusiaan, dari sisi HAM-nya mereka masuk. Dari sisi HAM ini mereka masuk, ketika mereka dihajar seperti itu, ini akan blunder pada pemerintahannya. Dan mereka bergerak bukan atas nama agama lagi. Kalau Israel menuduhnya ada Hamas di Universitas Amerika, itu kan berlebihan. Apalagi sekarang mahasiswa ini dituduh teroris oleh negaranya sendiri. Ini juga menjadi letupan lain buat Amerika saat ini. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita di Indonesia. Terutama yang kemarin main-main tuh foto Starbucks di depan Ka'bah, ya, atau pura-pura sok jadi pahlawan buat Israel. Ini situasinya nggak sama dengan persoalan politik. Ini udah masalah bola es, dunia tuh sudah marah saat ini. Nah, itu sih yang saya lihat. Oke, Bang Dara menanggapi ini ya. Pembatasan ternyata sudah mulai dilakukan. Tadi Bang Dara sempat bilang ya, walaupun akhirnya belum disahkan, tapi sudah mulai menggoyangkan para mungkin pemangku kekuasaan ya di katakanlah Amerika Serikat. Nah, ketika sudah sampai sini, aksi digaungkan dari Indonesia, kita berbicara di Indonesia. Nah, Anda melihatnya, Bang Dara melihatnya, apa kemudian akan menghentikan aksi-aksi serupa, aksi pembatasan-pembatasan? Ini nggak akan langsung bisa istilahnya itu satu eksekusi kemudian berefek langsung, nggak, tapi butuh waktu, butuh tahapan, butuh kerjasama, butuh solidaritas seluruh dunia. Kalau hanya Indonesia saja, saya yakin kecil kemungkinan ya. Tapi ini harus kerjasama dengan negara tetangga, jiran, Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Terus bergerak sehingga Israel ini dikepung oleh kepentingan yang sama, yaitu apa? Anti genosida. Anti genosida. Maka dari itu seruan dari Muhammadiyah ini, dari perguruan tinggi ini, sungguh yang pertama, ada salah satu poin seruan dari Forum Rektor itu mengapresiasi Indonesia, khususnya Bu Retno, karena berani walk out. Tetapi, ada tetapinya. Di poin bawah itu ada pesan yang sungguh spesifik. Jangan sampai ada sedikit pun niat dari pemerintah maupun society yang ingin mendorong untuk kerjasama atau memperbaiki kerjasama dengan Israel, apapun itu bentuk, apa itu namanya. Jadi sebenarnya ini pesan yang sangat keras sebenarnya. Mengapresiasi pemerintah tetapi mengingatkan jangan sampai kemudian ada sedikit pun keinginan untuk apa? Semacam perbaikan hubungan. Entah apa itu namanya. Karena ini kan berdampak politis besar, mungkin berdampak di dunia lain ketika Bu Retno berani walk out di PBB, tapi ternyata ada sebagian dari kabinet katakanlah atau unsur pemerintah yang berkeinginan memperbaiki hubungan dengan Israel, hancur semuanya. Apalagi ini pemerintahan baru, harus hati-hati sekali, harus hati-hati seperti pesan beliau Pak Ustadz tadi, harus hati-hati. Karena ini kita juga belum tahu ke depannya seperti apa, meskipun catatan masa lalunya kita tahu dan kita mencatat. Tetapi ini peringatan yang penting bagi kita semua, khususnya para pemegang kekuasaan harus hati-hati, apalagi sudah ada indikasi. Oleh karena itu, saya pun secara pribadi berpesan, bahwa nanti ini kan mau pilkada katakanlah ya, atau nanti mau pilpres 2029 yang kita berpikir jauh. Hindarilah calon-calon yang kira-kira kita pikir, kita dapat informasi bahwa dia adalah... Artinya pilih yang sejalan dengan pemerintah. Bukan pemerintah begitu. Kan pemerintah sudah menetapkan bahwa mendukung Palestina ya. Tapi hati dan perbuatan harus sama. Sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, anti penjajahan dunia, menghapuskan penjajahan dunia. Baik, Bang Rara, Ustadz kita ikuti dulu ya. Sudah ada agenda untuk orasi di Universitas Muhammadiyah di Ciputat, Tangerang Selatan. Mari kita suarakan dengan suara yang keras, suara yang lantang, agar dunia mendengar. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Allahu Akbar. Allahu mansur Islam wal muslimin. Allahu mansur mujahidina wal mustadafina fi Palestine. Rabbana
منا إنك أنت السميع العليم ربنا فانصر علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. mungkin begini ya, boleh dikoreksi jika Ya. saya salah. Nah, janji Allah pada rakyat Palestina ini kan sudah Ya. tercatat di Al-Quran, betul ya Ya. Ustadz? Nah, apakah ini juga yang membuat kita bertahan membela Palestina, kemudian rakyat Palestinanya sendiri bertahan menghadapi invasi dari Israel sejauh ini? Kalau kita kembali ke surat Al-Isra nih, jadi saya nggak bisa ngarang ini. Ayat 4 sampai 8 itu memang tahapannya jelas. Kronologinya juga jelas. Siapa yang menghancurkan dan siapa yang dihancurkan, tahapan 2 kali itu pasti terjadi. Nah, singkatnya bahwa ini memang sudah sebuah gerakan universe ini, alam sudah yang bergerak. Misalnya, Netanyahu udah nggak bisa stop. Dia harus menang perang karena dia melihat ini sebuah peperangan. Tetapi dunia udah nggak bisa di stop. Udah nggak bisa di stop bahwa ini ada gerakan kemanusiaan atas nama hak asasi manusia yang nggak bisa berhenti. Nggak mungkin dong dunia kalah sama yang satu ini. Nah kalau kita lihat kembali kepada teks Al-Qurannya jelas. Akan ada satu kekuatan yang membuat namanya liyasu'u wujuhakum. Membuat wajah kamu muram. Nah ini yang terjadi sekarang. Ini bangsa Israel ini tinggal menunggu saja kehancurannya. Tinggal menunggu waktunya. Apapun yang diupayakan oleh Netanyahu ini menuju kehancurannya. Ya pertama kita lihat rakyat sendiri udah malu. Kok nggak bisa bebasin tahanan kita gitu. Katanya lu kuat, adik kuasa. Di depan mata tahanan nggak bisa dibebasin. Dengan semua senjata yang sudah melanggar konvensi Jenewa, yang sudah menginjak-injak 8 resolusi PBB, yang sudah melanggar ICJ. Ini kan udah presiden buruk ini. Artinya kalau nanti seandainya, kayaknya nggak mungkin, Israel menang, kalau ada negara lain melanggar Dewan Keamanan PBB, nggak boleh dimusuhin loh, nggak boleh diserang. Karena sudah ada presidennya. Artinya kalau sampai ini menang, dunia kacau lah pokoknya. Udah nggak ada hukum. Baik ICJ maupun konvensi Jenewa, aturan udah gak ada lagi. Jadi memang udah saatnya hancur. Rusak wajah budaya mereka, wajah kemanusiaan mereka, politik mereka, ekonomi mereka, pertahanan mereka. Jadi nah, kapannya nah kita mesti sabar. Tapi ini proses pembusukan semua. Oke, baik. Ustadz Bang Nara, kita lanjutkan dialog lagi ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda.